Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu adalah hukum pembangunan dan infrastruktur. Yang dimulai dari beberapa pengertiannya, yaitu yang pertama ada definisi infrastruktur. Jadi infrastruktur itu secara fisik dan sosial mencakup kebutuhan dasar untuk mendukung sistem struktur ekonomi sektor publik dan privat. Lalu infrastruktur itu teknis atau fisiknya meliputi ada fasilitas seperti jalan, kereta api, air bersih dan bandara, kanal dan listrik, telekomunikasi dan lain-lain. Ada infrastruktur sosial, itu meliputi kebutuhan dasar seperti sekolah dan rumah sakit. Lalu ada kategori infrastruktur, yaitu ada A. kelompok jalan-jalan, kelompok jalan, B. kelompok transportasi seperti kereta api, pelabuhan dan bandara. Lalu ada C. kelompok air, yaitu air bersih dan air kotor. Ada D. kelompok manajemen limbah, E. kelompok fasilitas olahraga, F. kelompok energi, itu seperti listrik dan gas. Ada juga penataan ruangnya, yaitu yang pertama pengertian penataan ruang, itu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Elemen utamanya yaitu yang pertama ada perencanaan tata ruang, penentuan struktur dan polanya. Pemanfaatan ruang itu tentang pelaksanaan rencana tata ruang. Lalu ada pengendalian pemanfaatan ruang, itu penegakan tertib tata ruang. Yang kedua ada asas tujuan dan manfaat, yaitu asas berisi keterpaduan, keberlanjutan, keterbukaan, kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum. Tujuannya yang pertama untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Ada harmoni antara lingkungan, alam, dan buatan. Yang C itu efisiensi penggunaan sumber daya alam, buatan maupun manusia. Selanjutnya ada klasifikasi dan perencanaan penataan ruang, yaitu berdasarkan sistem A. sistem wilayah, B. sistem internal perkotaan. Ada juga berdasarkan fungsi utamanya dari sistem tadi, ada kawasan lindung, kawasan budidaya. Ada juga yang berdasarkan wilayah administratif seperti nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Lalu ada berdasarkan kegiatan kawasan. Yang bagian pertama itu kawasan perkotaan, kawasan perdesaan. Lalu ada hak, kewajiban dan peran dalam masyarakat. Seperti hak masyarakat. Hak masyarakat itu yaitu mengetahui tentang rencana tata ruang, lalu menikmati nilai tambah ruang, mengajukan keberatan atas pelanggaran tata ruang. Kewajiban masyarakat. Selanjutnya ada kewajiban dari masyarakat, yaitu menaati rencana tata ruang, mematuhi ketentuan izin pemanfaatan ruang. Yang kelima ada penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana, yaitu penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah. Ada juga bisa melalui pengadilan jika musyawarah tadi gagal. Lalu ada ketentuan pidana berlaku bagi pelanggar yang menyebabkan perubahan fungsi ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NPM C1C023125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembebasan tanah. Yang pertama, sejarah perkembangan pembebasan tanah di Indonesia. Pembebasan tanah di Indonesia berawal dari kebutuhan pemerintah pada era kolonial hingga sekarang untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Dasarnya berkembang melalui UU Agraria 1870 hingga UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Lalu yang kedua, beberapa pengertian. Pembebasan tanah adalah proses pengalihan hak atas tanah dari pemilik kepada pemerintah atau pihak lain untuk keperluan pembangunan dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Lalu yang ketiga, ada asas dan tujuan pembebasan tanah. Yang pertama terdapat asas, yaitu keadilan, manfaat, kepastian hukum, keterbukaan, dan partisipasi. Lalu yang kedua itu tujuan. Tujuannya yaitu untuk mendukung pembangunan untuk kepentingan umum dengan tetap memperhatikan hak-hak pemilik tanah. Selanjutnya yang keempat, pokok-pokok pengadaan tanah. Pokok-pokok pengadaan tanah prosesnya meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil untuk pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu yang kelima, terdapat penilaian ganti kerugian. Penilaian ganti kerugian dilakukan oleh penilai independen dengan mempertimbangkan nilai tanah, bangunan, tanaman, dan kerugian lainnya. Ganti rugi harus adil dan sesuai dengan nilai pasar. Yang keenam, pelepasan tanah instansi.
Proses pelepasan tanah dari instansi pemerintah dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai dengan peraturan agar tanah dapat dialihkan untuk pembangunan. Lalu yang terakhir yaitu hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Masyarakat berhak atas informasi, kompensasi yang adil, dan keadilan hukum. Mereka juga wajib mendukung proses pembebasan tanah demi pembangunan yang bermanfaat untuk umum. Lalu selanjutnya ada pembangunan kawasan terpadu. Yang pertama, terdapat pengertiannya. Kawasan terpadu adalah area yang dirancang secara sistematis untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan infrastruktur guna mendukung pengembangan wilayah. Lalu yang kedua, kriteria lokasi dan pembentukan KEK. Kawasan ekonomi khusus atau KEK harus strategis, memiliki potensi ekonomi unggulan, infrastruktur memadai, dan berada di lokasi yang mudah diakses. Lalu yang ketiga, Dewan Nasional KEK dan Dewan Kawasan. Dewan Nasional KEK bertugas merumuskan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan KEK secara nasional. Sedangkan Dewan Kawasan bertugas di tingkat daerah untuk memastikan pengelolaan KEK sesuai kebijakan pusat. Lalu yang keempat, ada Badan Usaha Pengelola KEK. Badan usaha ini bertanggung jawab atas pembangunan, pengelolaan, dan pengoperasian KEK. Mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk menarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perizinan satu pintu adalah sistem pelayanan administrasi di mana proses perizinan dan non-perizinan yang melibatkan berbagai instansi dilakukan secara terintegrasi melalui satu pintu layanan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan birokrasi yang panjang dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan. Menurut regulasi Indonesia, menurut pasal 1 ayat 6, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, pelayanan terpadu satu pintu didefinisikan sebagai kegiatan penyelenggaraan perizinan dan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan hingga diterbitkannya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dalam konteks pembangunan dan infrastruktur, dalam konteks pembangunan, perizinan satu pintu bertujuan untuk mempercepat proses administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek infrastruktur, seperti izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, dan penggunaan lahan, hingga persetujuan desain teknis. Dengan adanya PTSP, pemerintah berusaha mengurangi hambatan investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Menurut perspektif pelayanan publik, perizinan satu pintu juga dipandang sebagai inovasi dalam pelayanan publik dan menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan sistem ini. Mengintegrasikan teknologi informal seperti OSS agar semua produk dapat dilaksanakan secara digital. Tujuan perizinan satu pintu ini sebagai simplifikasi, percepatan waktu, transparansi, dan efisiensi biaya. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal, bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia. Penyelenggaraan ini dirancang agar proses perizinan terkait investasi dapat dilakukan secara terintegrasi. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal melakukan langkah strategi pemerintah meningkatkan daya saing investasi dengan memanfaatkan dan menyederhanakan proses birokrasi. PTSP peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Perindustrian. Undang-Undang Perindustrian adalah kerangka hukum yang mengatur aktivitas industri di Indonesia. Tujuannya yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Adapun tujuan utama Undang-Undang Perindustrian yaitu yang pertama, meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri melalui inovasi dan teknologi,
Yang kedua yaitu memperkuat struktur industri nasional dengan pengembangan sektor secara seimbang. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global. Yang keempat yaitu memperluas kesempatan kerja di sektor industri. Lalu yang terakhir itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pendapatan dan kualitas hidup. Lalu selanjutnya itu adalah poin penting Undang-Undang Perindustrian. Yang pertama itu rencana induk pembangunan industri nasional, yaitu peta jalan pengembangan sektor industri, prioritas dan strateginya. Yang kedua perwilayah industri, penentuan lokasi strategi berdasarkan infrastruktur dan sumber daya. Yang ketiga itu standar kompetisi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, yaitu menjamin kualitas tenaga kerja industri. Yang keempat itu adalah kreativitas dan inovasi, yaitu mendorong untuk menciptakan produk bernilai tambah tinggi. Yang kelima itu industri kecil dan menengah atau IKM yang fokus pada perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan ekonomi daerah. Yang keenam adalah industri strategi, yaitu fokus pada sektor penting seperti pertahanan energi dan farmasi. Peran pemerintah dalam Undang-Undang Perindustrian adalah yang pertama yaitu penyediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan listrik. Yang kedua yaitu pemberian insentif seperti tax holiday dan kemudahan perizinan. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku industri. Yang keempat yaitu perlindungan konsumen dari produk yang tidak sesuai standar. Adapun tantangan dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut, yaitu persaingan global dengan produk impor. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan finansial. Yang ketiga itu perubahan lingkungan bisnis yang cepat, seperti kebijakan atau fluktuasi harga bahan baku. Undang-undang ini menjadi dasar penting dalam pengembangan industri nasional untuk menghadapi tantangan lokal dan global.